Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerak dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak bisa dibatasi atau dihambat. Jika Tuhan sudah berkehendak, firman akan berkuasa, sekalipun itu tidak mungkin bagi manusia. Samaria yang dianggap kafir dan tidak layak, atas kuasa Tuhan firman telah diterima di tanah Samaria melalui pemberitaan Injil Filipus. Dalam firman ini dijelaskan ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes mendatangi tanah Samaria untuk pemberitaan firman Tuhan lebih lanjut. Dan setibanya di Samaria, Petrus dan Yohanes itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Lalu Petrus menegur dia dengan sangat keras, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat jahat hatimu itu." Dan Simon menyadari kesalahannya. Simon meminta Petrus mendoakan dia, agar hukuman yang diucapkan Petrus itu tidak terjadi kepadanya. Dan saat Petrus dan Yohanes akan kembali ke Yerusalem, dalam perjalanan mereka melanjutkan pemberitaan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Di setiap perjalanan mereka, Injil terus bergerak diberitakan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus disediakan bagi semua bangsa. Tuhan membuka pintu bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Meskipun awalnya banyak yang menolak berita mengenai Yesus, namun Roh Kudus dengan pasti menjamah hati banyak orang. Di hari Pentakosta, setelah murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, ada 3.000 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Injil terus diberitakan mulai dari Yerusalem
Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Peristiwa pencurahan Roh Kudus disertai dengan perintah untuk memberitakan Injil adalah perintah yang agung dan mulia. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil diberitakan kepada rasul, agar mereka juga memberitakan Injil kepada orang lain. Diawali dengan dipanggil oleh Tuhan, diajar, dimuridkan melalui kehidupan yang dijalani, diperbaharui, dikuduskan. Artinya, harus telah berjumpa secara pribadi dengan Kristus Yesus. Perjumpaan kita secara pribadilah yang mendorong kita terpanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Memberitakan Injil Kristus harus dengan hati yang tulus, tidak mencari kepentingan dan kehormatan pada diri sendiri, tidak mencari keuntungan untuk mengisi pundi-pundi diri, atau bukan dalam rangka memperkaya diri. Mari kita introspeksi diri. Apakah motivasi kita memberitakan Injil masih lurus seturut panggilan Tuhan buat kita? Renungkanlah. Sebab sebagai pewarta Injil Kristus harus memiliki hati, mata, tangan, kaki seperti Kristus. Kita harus berbau Kristus. Berkhotbah verbal mudah, berkhotbah menjadi teladan tidak mudah. Jangan terjebak pada kenyamanan pribadi. Pemberitaan Injil bukanlah perkara mudah, sebab memberitakan kebenaran kepada dunia yang telah rusak, seperti domba yang diutus di tengah serigala, dan Kristus tetap menjalankan misi itu sampai selesai atau sampai tuntas. Pemberitaan Injil Kristus tidak pernah mudah. Paulus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penderitaan dia tidak mundur, ketika dianiaya dia tidak membalas, ketika lapar dia tidak meminta-minta. Dia tetap menguatkan jemaat bahkan ketika dia berada di dalam penjara. Itulah ciri orang yang berhutang kepada Allah. Semuanya tak akan pernah cukup untuk membayar kasih Allah. Tidak hitung-hitungan, tetapi mempersembahkan diri seutuhnya untuk melayani Tuhan. Pemberitaan Injil yang sejati dilakukan dengan hati yang tulus dan murni, dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak memperhitungkan berapa banyak yang kita dapatkan. Dan kisah Simon yang ingin membeli kuasa untuk pemberian Roh Kudus menjadi peringatan keras bagi kita semua, termasuk para hamba Tuhan. Kita tidak bisa membeli pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Injil memang harus diberitakan dengan maksud baik atau tidak baik, tapi pemberitaan Injil yang sejati memberitakan dengan kemurnian dan ketulusan hati. Ada banyak orang Kristen seperti Simon yang menjadikan Roh Kudus, firman Tuhan, sebagai merek dagang untuk memperoleh uang. Kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Kuasa Roh Kudus adalah karunia yang diterima setiap orang percaya secara cuma-cuma, karena kuasa itu anugerah Allah. Sekarang, tidak sedikit orang memberitakan Injil untuk membangun kerajaan sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Bukankah Yesus firman itu sendiri datang ke dunia, memberi seluruh hidupnya untuk kita umat manusia? Pantaskah kita yang berhutang kepada Yesus menuntut bayaran dari tugas pemberitaan Injil? Bukankah murid-murid Yesus meninggalkan segalanya untuk tugas pemberitaan Injil? Bukankah para rasul mempertaruhkan hidupnya mati martir dalam pemberitaan Injil? Bukankah Paulus memberitakan Injil tanpa peduli dengan penderitaan yang dia alami, dan dia hidup membiayai dirinya sendiri? Bukankah para misionaris yang datang ke Tanah Batak memberitakan Injil dengan rela dan tulus hati tanpa imbalan, bahkan mereka yang membawa dan memberi banyak? Ketika Samaria tidak menjadi tempat yang diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi, ternyata Injil sampai di sana. Kepada setiap suku, kepada setiap jiwa, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Kita pengikut Kristus harus menjadi bagian dari tangan Allah. Kita dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan kabar kesukaan. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi saksinya melawan arus zaman.
bukan untuk mencari kehormatan sendiri, bukan untuk pundi-pundi diri, tetapi karena kita sadar kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita semua pengikut Kristus terpanggil menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil kabar baik. Semua kita bertanggung jawab menunjukkan Yesus dalam hidup kita. Hidup kita adalah khotbah kita dalam keseharian kita. Mimbar kita adalah kehidupan keseharian kita. Dalam hal ini kita pengikut Kristus harus mengalami Kristus setiap waktu. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus setiap waktu, dan Roh Kudus akan menolong kita menyaksikan Kristus dalam keseharian kita melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Semua kita pengikut Kristus terpanggil untuk melayani Yesus melalui seluruh kehidupan kita. Injil kabar baik yang sudah kita terima, kita alami melalui pertolongan Roh Kudus, itulah yang harus kita pertunjukkan dalam kehidupan keseharian kita. Seturut amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Injil kabar baik harus disampaikan kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Dan Injil itu sudah sampai kepada kita. Tanggung jawab kita untuk memberitakannya kepada dunia di lingkungan kita hidup dan bekerja. Dan pelayanan ini harus kita mulai dalam keluarga. Kita belajar menjadi saksi Kristus dalam keluarga kita masing-masing. Kasih Kristus harus menjadi bangunan yang kokoh dalam setiap keluarga. Kita harus menjadi pelaku firman untuk menunaikan tugas pelayanan kita sebagai saksi Kristus. Kitalah pelayan-pelayan Tuhan di setiap mimbar yang telah dipercayakan Tuhan bagi kita. Kabarkan Injil Kristus dengan tulus, dengan hati murni. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.